Baik, karena sudah pukul 9.00, bisa kita mulai saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rafli yang akan membantu jalannya kuliah tamu pada pagi hari ini, di mana pada kuliah tamu kali ini akan diisi oleh Ibu Sri Nur Hidayah selaku Kepala Instalasi Farmasi dari Kabupaten Jember. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi, Mas Rafli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk sharing kepada kami semua mengenai pekerjaan kefarmasian yang ada di IFK.
Baik untuk kuliahnya nanti mungkin diisi materi dulu dari Bu Sri, nggih. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama teman-teman mahasiswa. Mungkin biar tidak terlalu lama bisa dimulai saja. Eh, Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rafli. Mas, ini kok suaranya apa jelas nggak ya? Kayak ada apa putus-putus kalau di saya. Tapi teman-teman adik-adik apa jelas suaranya? Aku jelas Mas. Kayaknya dimatikan deh itu mikrofonnya Mas Rafli. Permisi Bu, apakah suara saya sudah jelas? Suaranya Mas Rafli putus-putus. Cuma suara saya jelas nggak buat bagi adik-adik? Coba-coba coba dicek dulu. Soalnya suaranya Mas Rafli itu saya kurang jelas. Tapi nggak apa, yang penting adik-adik bisa bisa apa jelas gitu suaranya. Coba dicek dulu. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut aja Mas Raffi. Permisi Ibu, di suara Ibu putus-putus, tapi suara Rafli aman Ibu. Oh iya, kalau saya suara Mas Raffi putus-putus ini. Suara dari mananya ya? Saya sinyalnya kayaknya saya duduk pakai paketan ini supaya supaya jelas. Uh, Gimana ya Mas? Masih masih kurang jelas ya? Jadi kan nggak enak kalau nggak kedengeran. Sudah suaranya mungkin jelas tapi sedikit putus-putus gitu. Iya, saya pindah ke tempat lainnya berarti ya. Ya. Suaranya putus-putus coba. Saya pinjam di mana ya? Di sini apa ya? Enggak, di sini bisa nggak ya Mas ya? Dengar apa masih putus-putus? Coba tes. Kalau masih Masih, putus-putus masih ya? masih Bu. Masih ya? Mana ini? Kita cerita pakai tahu. Putus-putus suaranya. Ya, harus kita kembali ke sini aja. Hah? Bentar ya. Saya pindah ke tempat dulu yang aman sinyalnya. Kapan balik ke sini? Ya, Mbak, bisa aja deh, Mbak. Mbak, suaranya. Ya, ternyata di luar itu banyak yang sedang zoom. Jadi kita di sini aja, nggak apa-apa sudah.
Baik, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya keren banget ya. Saya kalau suara adik-adik juga tidak jelas. Mungkin saya pakai sinyal yang lain. Yang wifi yang lain. Yang saya hormati Ibu Tanfis, kemudian adik-adik calon apoteker semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempercepat waktu, kita mulai saja ya Mas Raffi. Ya. Parah ya suaranya. Sudah lumayan jelas, Bu. Pakai headset ya. Baik, slide-nya mungkin Mas. Izin pada hari ini saya memberikan pengantar sebelum kunjungan di instalasi farmasi kabupaten bagi mahasiswa calon apoteker Universitas Jember. Instalasi farmasi dinas kesehatan. Jadi ini merupakan instansi pemerintah dibawahi oleh dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan memiliki UPT, unit pelaksana teknis. IFK termasuk dari 52 UPTD yang dibawahi oleh dinas kesehatan. Jadi selain rumah sakit, jadi ada rumah sakit itu bukan UPTD, jadi merupakan unit organisasi bersifat khusus, UOBK namanya. Jadi mereka punya kebijakan tersendiri. Sedangkan untuk puskesmas 50 puskesmas, kemudian UPTD instalasi farmasi dan UPTD laboratorium kesehatan itu berada di naungan dinas kesehatan. Monggo Mas Rafi di next slide. Mungkin nanti prakteknya karena UPTD instalasi farmasi ini terpisah dengan kantor dinas kesehatan tempatnya, jadi untuk PKPA-nya hanya di sini ya karena 1 jam. Mungkin nanti bisa kita ajak ke dinas kesehatan, mungkin di praktek yang akan datang kita atur supaya adik-adik ini juga paham kalau instalasi farmasi ini merupakan dinas kesehatan, jadi punyanya kabupaten, sehingga mungkin nanti materinya jadi ada 2. Mungkin Bu Yeni dari dinas kesehatan juga seharusnya juga memberikan materi, tapi yang ini untuk kali ini tetap yang memberikan materi adalah saya dari instalasi farmasi. Kemudian pertukaran kesehatan ada undang-undangnya ya, jadi undang-undang nomor 17 yang diatur oleh undang-undang itu pasal 314 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tanggung jawab ketersediaan obat. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan obat, yaitu obat ini sediaan farmasi, yang sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Persediaan farmasi itu selain obat ada juga reagen, kemudian ada vaksin, kemudian dengan BMHB. Di sini tempatnya kalau alat kesehatan yang besar-besar yang bukan barang medis yang dipakai, tempatnya bukan di instalasi farmasi, ada gudang tersendiri di dinas kesehatan yang dinaungi oleh bagian aset. Jadi kalau obat sediaan farmasi dan BMHP baru di IFK.
yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi provinsi mulai dari Kementerian Kesehatan, provinsi, kemudian kabupaten. Kemudian apa tanggung jawabnya, yaitu mengikuti perencanaan, penyediaan dan pendistribusian. Nah, apa gunanya dikelola, yaitu untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu, dan harga. Jadi harga itu dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jadi harga obat-obatan untuk itu diatur untuk puskesmas, rumah sakit, dan pemerintahan itu sudah diatur oleh harganya sudah diatur oleh pemerintah pusat, sehingga menggunakan obat-obat generik yang sudah harganya udah harus masuk dulu di pemerintah pusat. Jadi yang mengatur pemerintah pusat kita tinggal klik aja lewat e-purchasing, sehingga harganya murah, ya, ternyata harganya yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Kemudian next. Nah, konsep pelayanan obatnya dari Perpres Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di pasal 58 tentang jawab ketersediaan obat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan, bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penyelenggaraan JKN, karena wajib kita memiliki jaminan kesehatan, ya. Jadi seperti BPJS, kemudian di Jember juga sudah UHC, ya, jadi sudah UHC semua. Bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS bisa memeriksakan diri. Ini adalah program dari pemerintah pusat yang dilanjutkan oleh Bapak Bupati, yaitu program UHC. Nah, ini masyarakat bisa berobat di puskesmas, di rumah sakit dengan gratis. Jadi yang bagi yang untuk kelas 3, jadi bagi yang sudah memiliki BPJS atau memakai BPJS-nya, yang belum memiliki BPJS akan didaftarkan di UHC di kelas 3. Ya, kelas 3. Nah, itu bisa di puskesmas. Kemudian kalau membutuhkan rujukan ke rumah sakit, maka juga akan dirujuk ke rumah sakit. Kemudian ada pasal 59, pedoman daftar obat. Itu juga diatur di daftar obat ini di formulir nasional. Jadi kalau kalian mau tahu formulir nasional bisa di browsing, ya, itu ada formulir nasional yang diupdate setiap tahun oleh pemerintah. Kemudian ada pasal 60, ada pengadaan obat. Pengadaan obat bisa melalui e-purchasing yang harganya disusun di e-katalog. E-katalog obat ini harganya sudah seragam, jadi memang yang terjangkau. Kemudian potensi kekosongan obat ini di pasal 61. Maka kalau ada permasalahan pengadaan obat dan alat kesehatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan permasalahan dan kewenangan. Next. Jadi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian itu diatur di undang-undang untuk apa? Pertama itu untuk meningkatkan mutu, ya, untuk pelayanan kesehatan, kemudian kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Itu juga harus dengan adanya undang-undang kita memperoleh kepastian hukum. Kalau ada sesuatu lain hal, jadi kita sudah melakukan sesuai dengan undang-undang. Kemudian untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pada tujuannya diaturnya pelayanan kefarmasian. Tugas farmasi sendiri itu sebagai pengelola perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Jadi kita punya tugas di pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Nah, di UPTD IYK hanya pengelolaan saja, pengelolaan obat dan BMHP, karena
bukan di pelayanan. Kalau di pelayanan seperti di rumah sakit dan di puskesmas baru ada pelayanan farmasi klinis. Teman sudah PKPA di puskesmas, saya rasa sudah paham betul ya bagaimana pekerjaan farmasian di puskesmas. Kemudian ya, ini pengendalian ya, ini pengendalian ketersediaan melalui sistem informasi kesehatan. Kemudian pemerintah pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga perbekalan kesehatan terutama obat dan alat kesehatan. Kemudian siklusnya adalah pertama ada pemilihan, seleksi. Jadi mengacu pada formularium nasional, daftar alkes esensial. Kemudian ada formularium kabupaten. Jadi puskesmas harus mengikuti pengadaan sesuai dengan formularium kabupaten. Karena setiap puskesmas berbeda-beda obat yang digunakan antara puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C itu obatnya mungkin ya sama, cuma ada yang lebih banyak yang obat X misalnya, yang obat Y-nya sedikit, tapi di puskesmas B obat Y-nya lebih banyak, itu semua makanya dilakukan pemilihan dan seleksi. Kemudian setelah itu dilakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini untuk calon apoteker saya rasa sudah diajari metode perencanaan obat ya. Kemudian penyediaan. Nah, disediakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pengadaan hibah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. IFK obat-obatnya dari pengadaan APBD, kemudian juga ada dari hibah. Hibah ini obat program yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, kemudian ke Dinas Kesehatan Provinsi, dari Dinas Kesehatan Provinsi kemudian disalurkan ke instalasi farmasi di kabupaten kota. Kemudian dari puskesmas mendapatkan obat dari permintaan kepada IFK, kemudian bisa juga melalui pengadaan langsung karena sudah Badan Layanan Umum atau BUD, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi puskesmas sudah bisa melakukan pengadaan sendiri, sudah 2 tahun berjalan. Kemudian IFK juga melakukan pengadaan sesuai dengan anggaran yang ada, tapi tidak sebanyak dulu. Dulu full yang mengadakan adalah kabupaten. Sekarang karena sudah sejak 2 tahun lalu sudah BLUD, puskesmas sudah bisa melakukan pengadaan sendiri dan sudah punya apoteker yang untuk melakukan perencanaan di puskesmas. Sehingga IFK hanya mengadakan obat-obat program dari program nasional. Kemudian ada buffer stock. Buffer stock ini obat-obat yang mana kalau puskesmas mungkin keterlambatan pengiriman atau anggarannya mungkin hari bulan ini ternyata anggarannya nggak cukup, minta di IFK, jadi ada sebagai buffer, sebagai cadangan untuk puskesmas. Kemudian tahun 2025 ini pengadaan kemudian karena ada anggaran yang lumayan besar, pengadaan dilaksanakan oleh kabupaten. Perencanaan dilakukan secara bottom up. Jadi dari kebutuhan puskesmas dulu, puskesmas merencanakan kebutuhan, kemudian diberikan kepada dinas kesehatan melalui RKO, rencana kebutuhan obat puskesmas. Kemudian dilaksanakan des antara dinas kesehatan dan puskesmas. Benar nggak kebutuhannya sekian? Benar nggak obat-obat yang dibutuhkan? Dan obat-obat itu harus tercantum di formularium kabupaten dan formularium puskesmas. Nah, di luar dari itu tidak diperbolehkan. Hanya sekitar 20% maksimal boleh di luar dari formularium kabupaten untuk pengadaan. Setelah dilakukan des oleh dinas kesehatan melalui tim pengadaan, itu kemudian dilakukan perencanaan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan IFK. IFK merencanakan membuat RKO, obat program pemerintah, dan juga obat
kebutuhan dari puskesmas, tapi perencanaan awal itu dari bottom up, jadi dari puskesmas dulu yang support perencanaan masing-masing puskesmas, kemudian kita merekap, kemudian melakukan verifikasi, baru jadi rencana kebutuhan obat yang akan dilaksanakan pengadaan dan permintaan di dinas kesehatan provinsi. Next. Ini entah teman-teman dengar sama saya lanjutkan aja karena memang sudah saya sudah menggunakan paketan ini, bukan wifi, karena wifi-nya mungkin kadang-kadang lagi drop. Kemudian tujuan perencanaan kebutuhan obat, ya tujuannya yaitu mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah kebutuhan obat untuk menjamin ketersediaan pada waktu tertentu. Kita melakukannya setahun itu 12 bulan, kemudian plus buffer dan lead time 6 bulan. Jadi kita menghitung 18 bulan kebutuhan untuk setahun. Jadi ada lead time ini adalah waktu tunggu. Kemudian kita tambahkan buffer. Lead time itu bisa antara 2 sampai 3 bulan. Jadi pengadaan dengan perencanaan pengadaan itu karena ini kebutuhannya besar, setahun dan 50 puskesmas. Puskesmas terbesar di Jawa Timur ini ada nomor 2 adalah Kabupaten Jember. Yang pertama adalah Kota Surabaya, dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Yang terbesar kedua puskesmas adalah Jawa Timur adalah Jember. Pertama Kota Surabaya 62 puskesmas, kemudian Kabupaten Jember itu 50 puskesmas. Kabupaten lain hanya tidak sampai 20 puskesmas. Ya, ada yang 10, 12, 15 puskesmas. Ada yang 5 puskesmas. Jadi yang terbesar pengadaannya adalah Jember. Terbesar pengambilan obat di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Jember, yang sehingga gudangnya dibuat menjadi besar. Gudang terbesar ya ada di sini. Jadi kabupaten lain gudangnya kecil karena memang pengadaannya untuk provinsi untuk puskesmasnya yang terlalu banyak. Ini aja kalau untuk gudang kita untuk puskesmas 50 puskesmas tidak mencukupi, sehingga nanti kita atur untuk tahun 2025 ini barangnya belum datang. Jadi sekarang kondisinya gudang masih kosong. Pengadaan itu baru bisa bulan ini. Bulan ini diperkirakan rencana datangnya bulan Juni. Nah, ini terhambat sedikit karena ada pergantian kepala daerah, sehingga kemarin belum boleh ada pengadaan. Setelah ada pelantikan kepala daerah, kita menunggu instruksi untuk pengadaan baru bisa bulan ini, bulan Mei. Juli kebutuhannya itu mungkin terpenuhinya sampai Juli Agustus, tapi bertahap pengiriman sehingga nanti puskesmas pun akan kita distribusikan bertahap. 50 puskesmas dengan RKO itu kita memberikan distribusi sesuai dengan RKO yang mereka buat dan ditandatangani oleh kepala puskesmas. Dan kita dropping itu kira-kira kalau di bulan Juni datang barangnya maka 3 kali kita akan dropping puskesmas sebanyak 3 kali pengiriman, 3 kali pengambilan, kan sudah dikirim lagi karena puskesmas mengambil sendiri obatnya di PPK. Kemudian next saja kita cepat. Kemudian ini rencana kebutuhan obat ya sebagai penyeimbang demand and supply. Kenapa kita harus membuat RKO setiap tahun yang dikirim ke provinsi, kemudian provinsi mengirim lagi diverifikasi, disesuaikan setiap bulan. April kita mengirim RKO untuk tahun 2026. Jadi April 2025 itu sudah des untuk RKO 2026. Nah, itu supaya penyedia siap dengan kebutuhan seluruh Indonesia. Jadi kebutuhan provinsi Jawa Timur di 38 provinsi digabung, direkap semua oleh provinsi, dikirim ke Kementerian Kesehatan, ini loh kebutuhan Jawa Timur. Sehingga penyedia barang dan jasa penyedia obat itu harus menyiapkan sesuai dengan rencana kebutuhan yang kita buat itu. Jadi itu untuk menghindari kekosongan. Jadi itu adalah program nasional memang, Emonet yang nasional. Jadi semua kebutuhan dari provinsi-provinsi bisa dilayani oleh penyedia karena sudah ada rencana kebutuhan obatnya. Next. Jadi
Jadi RKO itu merupakan acuan industri ya. Industri itu memproduksi obat itu untuk nasional berapa yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak terjadi kekosongan. Kemudian uh, rencana kebutuhan obatnya ada dua macam kita membuat setiap tahunnya. Rencana kebutuhan pelayanan kesehatan, kemudian yang program kesehatan. Ada RKO, ada ROP. Rencana obat program, rencana kebutuhan obat. Ini dilakukan oleh apoteker. Jadi yang melakukan perencanaan itu apoteker. Ini adalah apa namanya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh profesi lain, yaitu merencanakan kebutuhan obat. Ya, itu tugas kita. Kemudian ini menjadi RKO yang kita buat, kemudian secara berjenjang, pertama dari bottom up, dari puskesmas, kemudian kabupaten, provinsi, ke nasional. Nah itu program nasional itu ada 9, ya seperti yang ada di slide itu ada imunisasi, TB, diare, malaria, filariasis, kesehatan jiwa, gizi, kesehatan ibu dan kesehatan anak. Next. Kemudian perencanaan kebutuhan obat dan vaksin program. Nah, ini kita perencanaannya juga ya kita dari bottom up, jadi dari puskesmas dulu, jadi dari Pasienkes, FKTP. Ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah puskesmas. Kalau yang rumah sakit adalah FKTA, ya, jadi fasilitas kesehatan tingkat lanjut, ya, untuk rujukan. Rumah sakit sudah pengadaan sendiri, jadi tidak dari IFK. Rumah sakit melakukan pengadaan sendiri, kecuali obat program pemerintah. Obat program pemerintah itu mengambil dari IFK untuk seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian ini adalah alurnya, jadi dari KTP ke Dinkes Kabupaten Kota, kemudian ke Dinkes Provinsi, kemudian ke Kementerian Kesehatan, jadi berjenjang. Next. Nah, ini adalah rencana kebutuhan secara RKO secara elektronik melalui aplikasi Emonet Obat. Kita laporan setiap bulan melalui Emonet Obat, namanya e-logistik IFK. Kalau puskesmas melaksanakan laporan melalui aplikasi Emonet Selena, itu untuk puskesmas. Jadi ada setiap bulan kita woro-woro, ayo diisi laporannya. Jadi setiap bulan itu kita verifikasi laporan puskesmas, kemudian kita setorkan ke di provinsi berjenjang. Jadi itu yang menjadi laporan kebutuhan obat. Next. Ini adalah alur perencanaan kebutuhan obat di Pasienkes. Ya. Perencanaan kebutuhan obat di Pasienkes itu mempertimbangkan pertama pola penyakit, yang kedua pola konsumsi, ya, dari periode sebelumnya. Ini bisa untuk dilakukan perencanaan dari metode-metode ini, ya, data mutasi, sediaan farmasi, kemudian rencana pengembangan. Jadi kita yang merencanakan. Pengadaannya bisa jadi bukan apoteker, karena pengadaan itu tim pengadaan itu ada SK sendiri dari bupati, jadi namanya SK pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Bisa jadi apoteker terlibat di sana sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Seperti dinas kesehatan itu yang memegang PPK-nya obat itu adalah farmasis, ya. Apoteker yang membuat. Karena ini kita yang memahami. Kemudian proses perencanaan kebutuhan informasi per tahun dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Nah, data pemakaian obat dengan menggunakan LPO. Kemudian rencana kebutuhan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat. Jadi tadi, kemudian ada buffer stok menghindari stok berlebih. RKO ini sangat-sangat penting, teman-teman, supaya kita tidak ada PD itu dari RKO. Rencana kebutuhan obat yang benar-benar tidak bisa, ya. Kalau rencana itu tetap ada selisihnya. Tapi kita mengusahakan supaya ini benar-benar terpakai obatnya, tidak PD, kemudian menghindari juga kekosongan.
Nah, ini adalah tugas kita semua teman-teman. Ini tugas yang sangat penting sekali karena efisiensi anggaran pemerintah daerah atau rumah sakit ada di kita, ya. Berapa anggaran, berapa kita bisa memperhitungkan anggaran itu cukup mencukupi apa saja, kemudian kita memperhitungkan harga. Kemudian next, kemudian nah ini metode konsumsi, ini ada metode-metode perencanaan obat, sudah saya rasa sudah dapat semua ya, ada beberapa metode metode konsumsi, kemudian next metode morbiditas, ya, kemudian metode proksi, ya, terus mas next strategi, kemudian ada analisis ABC, kemudian ada analisis sustain, ya, sampai slide nomor 15 mas Raffi, nomor 16, ya. Nah, kita menggunakan ABC-10. Jadi puskesmas yang kait menggunakan metode ABC-10 perhitungannya. Dulu menggunakan metode konsumsi, kemudian 2 tahun kemudian dirubah lagi menjadi ABC-10 karena metode konsumsi itu ada beberapa kekurangan lah karena tidak terlalu pas gitu, untuk digunakan karena tiap puskesmas berbeda-beda kebutuhannya. Next, di slide nomor 17 Mas Rati. Nomor 17. Terus sudah analisis nanti sudah diajarin ini pastinya ya teman-teman ya, adik-adik ya. Kemudian langsung ke slide nomor 23 aja Mas, langsung. Struktur bagian organisasi. Nah ya, ini adalah bagian struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sekilas ya. Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian di bawahnya ada sekretariat. Nanti kalau adik-adik ini mau deskripsi sudah, mungkin ada S2 nanti mau penelitian nanti suratnya diberikan ke sekretariat. Kemudian ada 4 bidang kesehatan masyarakat, bidang kesmas, kemudian bidang pencegahan pengendalian penyakit atau B2, bidang pelayanan kesehatan, yang kemudian ada bidang S3. S3 ini masuk informasikan di sini ya, yang ketahanan pangan, farmasi yang ada di S3 dan dilakukan oleh apoteker. Sekarang Dinas Kesehatan mempunyai 2 apoteker, di Dinas Kesehatan yang bukan di FK ya, Dinas Kesehatan 2 apoteker, akan dapat lagi 2 jadi 4 apoteker. Nanti mereka membidangi kefarmasian, ketahanan pangan, kemudian juga ada klinik berbuka, apotek berbuka, nanti yang verifikasi yang survei itu nanti apotekernya Dinas Kesehatan. Oh ini sudah sesuai dengan standar enggak gitu loh. Untuk nanti kalau kalian membuka apotek nanti akan disurvei oleh Dinas Kesehatan. Yang mensurvei adalah apoteker juga, apoteker Dinas Kesehatan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan standar apotek yang akan kalian buka ya. Kemudian kita berada di IFK, berada di bawah di UPTD 50 puskesmas, IFK dan Prapesda. OBK ini rumah sakit. Next. Kemudian selamat datang di UPTD instalasi farmasi. Ini adalah teman-teman kalian sudah saya ikuti pelantikannya ya. Alhamdulillah semuanya bagus nilainya. Next. Nah, tugasnya OPTD ya seperti ini: menerima, menyiapkan, mendistribusikan, menyimpan, memelihara, menghitung, mengamati kebutuhan persediaan obat. Nah, ini pengadaan bukan kita. Jadi pengadaan tidak di sini, pengadaan ada tim tersendiri, kita membuat perencanaan atau RKO. Kemudian pendistribusian, bagaimana cara mendistribusikan obat dengan baik. Kemudian menyimpan yang baik bagaimana.
memelihara ya, pengelolaan obat yang ada di sini, pencatatan dan pelaporan karena kita yang diperiksa. IPK ini gudang farmasi dulunya, sekarang menjadi instalasi farmasi. Kalau gudang aja, gudang itu hanya tempat menyimpan aja, sedangkan instalasi itu mencakup lebih besar, ada pengelolaan di sana, ada pencatatan, pelaporan. Ini adalah bendahara, bendahara bukan uang, tapi obat, tapi obat itu adalah uang. Jadi tidak boleh ada selisih. Keluar, terima, tidak boleh ada selisih. Karena yang kita kelola adalah aset dari daerah, ya, yang merupakan milik daerah. Kita bertanggung jawab atas pengelolaan obat yang ada di daerah. Next. Ini berarti ya di sini nih, mengelola ini bukan hanya mengelola sesuai dengan standar supaya bagus, baik mutunya saja, tapi juga jumlahnya juga harus sesuai karena ini yang dikelola adalah hartanya daerah, ya, asetnya daerah. Kemudian fungsinya, yang tadi tidak fungsinya ya sama, pelaksanaan seleksi, perhitungan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan. Kita stok name setiap bulan. Akhir bulan 3 hari stok name. Kenapa 3 hari? Ini gudang, bukan gudangnya puskesmas, bukan gudangnya rumah sakit, tapi gudang tempat menyimpan obat 50 puskesmas. Jadi besar. Kita menghitung butuh 3 hari, menyesuaikan dengan kartu stoknya, pencatatan di komputernya, dan kita masih manual. Pakai Excel, tidak mempunyai sistem informatika. Ya, belum punya, katanya masih mau dibuat, anggarannya belum ada, ya, masih wacana terus. Dulu sempat pernah dibuatkan, tetapi servernya gangguan, hanya bisa jalan 10 puskesmas, sedang kita 50 puskesmas tidak kuat servernya, akhirnya error, kemudian kita ganti manual lagi. Next. Nah, susunan organisasinya yaitu kepala PTJ, kemudian kelompok jabatan fungsional, ASN, non-ASN. ASN ada ASN, ada P3K. Kemudian PJ-nya ada 3. Penanggung jawab subunit penyimpanan dan penyaluran, penanggung jawab subunit distribusi, penanggung jawab subunit pencatatan dan pelaporan. Next. Selanjutnya Mas Rati. Ya, kemudian ini adalah susunan organisasinya. Ini baru berubah tahun 2025 dari struktur yang lama. Ya, jadi kita ada perputaran karena ada yang keluar, yang ditarik oleh dinas kesehatan sehingga berkuranglah apotekernya kita. Tapi tahun ini akan dapat lagi 1 orang apoteker P3K yang dari rumah sakit Baru pindah ke IFK karena keterima P3K. Saya dulu juga di rumah sakit Baru selama 19 tahun di kepala instalasi farmasi rumah sakit Baru, kemudian saya mutasi ke IFK, naik sedikit. Next. Saya di IFK mulai tahun 2021 bulan September. Kemudian SDM-nya ada 16 orang melayani 50 puskesmas, 20 lebih rumah sakit klinik itu imunisasi. Agak ribet ya, karena di tempat lain itu SDM itu banyak. Kita 16 itu melayani semuanya, sehingga perlu kita atur bagaimana kita bisa melayani dengan baik. Next. Nah, ini penerimaan, saya kira sudah bisa semua penerimaannya. Jadi obat itu diterima oleh PTK, ada tim penerimaannya, ada apoteker, PTK, gitu, yang ada setelah terima dicek, tanda tangan, jika tidak sesuai ditolak, kemudian didokumentasi, semua harus difoto. Jadi ketika datang difoto EG-nya, difoto jumlah barang itu dia buka semua, foto. Hal itu didokumentasikan, nanti dilaporkan. Ini yang kita terima, ya.
Kemudian penyimpanan obat dan BMHP ya disimpan. Nah, itu supaya tidak hilang agar aman dilakukan penyimpanan terhindar dari kerusakan, mutunya terjamin, kemudian gampang mengambilnya. Ya, jangan yang sudah mengambil ditempatkan yang ditata itu lagi bersangkutan lagi menatanya. Penyimpanan sesuai dengan pipo dan pipo, penataan sesuai kondisi penyimpanan yang pas moving, slow moving, kemudian ED, yang ED-nya di depan, ya, mengambil ED ambil duluan itu sudah, saya kira sudah diajari semua. Next. Ini adalah contoh penerimaan. Jadi contoh penerimaan barang. Jadi mengambil barang itu pastinya penerimaan barang kita nggak bawa full box seperti itu di waktu dia mengambil vaksin ke provinsi. Suhunya harus benar-benar dicermati karena suhu vaksin itu 2 sampai 8 derajat. Cold chain ya, cold chain. Cold chain itu hanya vaksin, tapi ada obat-obat lain seperti metil epinephrine, oksitosin itu juga tidak boleh di bawah 2, tidak boleh di atas 8. Jadi suhu itu benar-benar harus dijamin. Di dalam ketika distribusi pengambilan barang vaksin dari provinsi ke IFP itu juga dipantau suhunya. Dan dinginnya juga itu adalah khusus ya, jadi mobilnya juga ada khusus untuk ada suhunya. Kemudian dilakukan penerimaan di ruang karantina. Jadi barang datang masuk ke ruang karantina, diperiksa dulu sama tim pemeriksa barang, tim penerima barang diperiksa, kemudian diserahkan ke gudang, ke PJ gudangnya. Jadi dari penerima itu ada khusus yang menerima yaitu pengurus barang medis itu sudah ada SK-nya dari bupati. Jadi pengurus barang menerima, dicek, kemudian diserahkan kepada PJ gudang. PJ gudang ngecek lagi barangnya, setelah PJ gudang ngecek, oh ini di bagian cairan, ini di bagian vaksin, ini di bagian ditata, jadi diserahkan ke bagian PJ vaksinnya, ada PJ lagi, ada bagian lagi, ada bagian vaksin, ada bagian lantai 1, cairan, kemudian BMHP, kemudian ada di bagian obat. Jadi semua di ruang karantina dipisah-pisahkan, kemudian ditatalah ke dalam gudang. Setelah fix semua sudah sesuai. Ini adalah berita acara setelah terima. Jadi ada berita acara ini setelah terima dari provinsi, dari Surabaya, diterima oleh IFK di provinsi. Kemudian ini adalah jelas ya hasilnya. Bukti pengambilan barang dari gudang. Jadi ada surat-suratnya, dokumennya harus lengkap. Setelah lengkap baru ditandatangani. Kita juga membuat surat terima antara penerima dengan PJ gudang. Ada surat terimanya lagi berita acara. Tidak ada salah-salahan lagi nanti. Ini yang menerima ini, yang menerima ini. Tidak ada salah-salahan. Ada bertandatangan situ yang menerima, yang menghitung. Harus jelas. Next. Kemudian berikutnya pengaturan penyimpanan. Sudah tahu semua, disusun secara alfabetis, sesuai bentuk sediaan, rotasi PO dan FIPO, disimpan dalam rak, harus memakai palet, tumpukan harus diperhatikan. Ya. Obat cair dipisah dengan padat, vaksin, suppositoria, masuk dalam lemari pendingin. Ada alat pemantau suhu, ada kartu suhu. Ada kartu stok. B3 terpisah. B3 ini alkohol, kloretil, disinfektan, pencuci tangan. Itu ada alkoholnya itu masuk B3. Kemudian sediaan psiko, narko, obat prekursor disimpan sesuai dengan peraturan ya undang-undang. Pemantauan berkala terhadap tempat penyimpanan ini dilakukan oleh PJ dan pemantauan berkala. Kemudian distribusi obat program. Beda lagi untuk distribusi obat program. Puskesmas ACC dulu ke PJ program di dinas kesehatan. Setelah ACC jumlahnya berapa yang diminta di ACC baru diambil ke IFK. Ya. Karena ada sistemnya, aplikasi masing-masing. Obat HIV itu melalui sistem SIHA, obat OAT aplikasi SDB. Jadi setelah diverifikasi oleh PJ dinas kesehatan masing-masing beda program, beda orang,
baru ke IFK, IFK menerima ACC-nya, baru dilakukan pemberian. Ini namanya sito ya, bukan sito ini bukan karena kedaruratan tidak sih, cuma bisa diambil waktu-waktu namanya sito. Kalau distribusi beda lagi, distribusi sudah terjadwal sesuai dengan berapa puskesmas satu bulannya. Kita setiap puskesmas 2 bulan datanya ya. 2 bulan itu ambil 25 bulan A, bulan Januari 25, bulan Februari 25, bulan Maret 25 lagi jadi berputar selama 2 bulan, 2 bulan. Dan apoteker harus bisa merencanakan 2 bulan sudah 2 bulan itu harus cukup, ya, tidak boleh kurang. Kemudian ada sito program ini karena sewaktu-waktu. Karena ada program yang by name by address kayak vaksin rabies. Rabies ini ada yang dicopot kera, ada yang digigit kera, digigit kucing, digigit anjing. Itu sewaktu-waktu mengambil maupun malam, siang, libur, kita harus siap. Karena obat ini tidak di stok di puskesmas, adanya hanya di IFK untuk pengendalian karena barangnya ini sedikit, mahal, rawan penyalahgunaan sehingga disimpannya di IFK. Serum anti bisa ular itu semua ada di IFK. Jadi kalau perlu ambil, itu namanya emergency ya. Itu situ. Next. Oke, ini ada contoh penyimpanan. Penyimpanan ada SPO. Saya prosedur. Standar prosedur operasional. Nah, ini ada SOP, SPO sama. Kemudian ada penyimpanan seperti ini, ada kartu stok, ya, kartu stok. Kemudian penyimpanan vaksin. Next. Punya cool room kita. Next. Cool room, ya, ada cool room karena vaksinnya banyak, karena 50 puskesmas ini harus nggak cukup kalau cuma di kulkas tadi ya, dingin ada cool room. Kemudian suhunya sudah diatur 2 sampai 8. Kalau yang di pendingin yang warna biru tadi itu bisa minus sampai 25, minus 25. Ada obat-obat kayak rotavirus itu minus 25, minus 20. Ya. Kemudian ada vaksin, ya ada yang di bawah 2 derajat, jadi kita menyimpannya di kulkas yang biru-biru tadi. Itu bisa diatur sampai minus 25. Kemudian ada vaksin karier. Pengambilan vaksin dari belakang ke depan itu juga dimasukkan ke dalam vaksin karier. Jadi dimasukkan sana ada full pack-nya, ice pack. Ice pack dimasukkan di dalam vaksin karier, masukkanlah obat-obatan baru ke depan. Jadi benar-benar puskesmas juga membawa vaksin karier, kan teman-teman sudah pernah kesini mengambil ya. Kemudian ada dilengkapi dengan genset yang akan menyala beberapa dalam 3 menit langsung nyala. Ya, gensetnya kalau mati lampu. Next. Nah, ini adalah peralatan rantai vaksin, ya. Rantai dingin. Jenis peralatannya lemari es, vaksin karier, kemudian kotak dingin cair yaitu Coolpex. Coolpex ini nggak boleh beku, ya, dingin, cool, ya, bukan cold, ya, dingin, tidak boleh beku. Ini ada caranya, ada caranya, jadi ada caranya di vaksin karier, cara menyimpannya bagaimana supaya vaksin itu bisa dingin sesuai dengan suhunya. Ada suhunya juga. Next. Nah, ini adalah contoh LPO. LPO ini lembar pemakaian dan lembar permintaan obat. Ya. Setiap bulan, awal bulan tanggal sekarang ini ada setor puskesmas, setor laporan LPO-nya. Nah, itu kita untuk mengetahui pas sudah tinggal berapa sih obat-obatnya, karena kita manual ya, belum dibuatkan SIM. Next. Ada contoh distribusi ya. Distribusi 1 hari 3 puskesmas. Nah, 3 puskesmas 1 hari distribusi. Beda dengan jadwal situs kita dibuatkan jadwal juga supaya tidak menumpuk di hari 1 hari. Jadi kita buatkan jadwal Senin sampai Jumat, sampai Kamis. Semua isi puskesmas. Puskesmas mesti tahu hari apa. Maksimal 10
9 puskesmas situasinya. Jadi mereka ngisi di situ ya, diluncurkan seminggu sebelum pengambilan sudah kita pastikan ditulinya mereka mengisi. Jadi ada diatur seperti itu supaya tertib, tidak full di hari satu, hari kemudian sepi gitu. Jadi diatur ada jadwalnya. Ini adalah ini dari puskesmas harus diberikan ada SOP-nya, SOP distribusi dari PJ penyimpanan memberikan kepada PJ distribusi, dihitung kembali, ditata. Ini adalah PJ distribusi yang menata obatnya sekali dihitung. Oh ya sesuai nggak sih yang dari gudang tadi, dicek lagi. Ketika mengambilkan dicek, ketika keluar dari gudang dicek lagi ke distribusi. Dari distribusi ke puskesmas dicek lagi. Dua-duanya ngecek itu masih ada yang misalnya ada yang nggak sesuai. Diteleponi lagi ketika stop operasi. Oh kamu ambil berapa? Ambil sekian. Coba hitung lagi gitu. Berapa? Oh iya ada kelebihan satu gitu. Ini ada aja seperti itu. Kita ngecek 50 puskesmas kalau ada selisih. Ya. Next. Nah itu teman-teman kadang-kadang kalau di puskesmas kan ada yang ngecek, ada yang nggak ngecek. Harusnya kalau nyampe puskesmas itu dicek lagi, dihitung lagi, ditata. Jadi tahu, oh ini ada tadi keliru nih punyanya puskesmas ini ketentuan ke sini. Jadi harusnya saling mengecek. Ini adalah contoh alokasi. Jadi ini untuk obat program sudah ada alokasinya dari PJ program. Kita tinggal memberikan saja. Next. Nah, stock of name ini setiap bulan. Ya. Dengan menghitung fisik seluruh persediaan yang ada dibandingkan dengan pencatatan transaksi dan pencatatan stok. Tidak ada rekonsiliasi nanti. Kemudian ini adalah surat bukti barang keluar. Jadi ketika puskesmas ngambil obat, ke sini kita tampilkan SBBK namanya. Sudah ditandatangani, dihitung, ya dua-duanya menghitung sesuai tanda tangan. Next. Kunjungan dan audit, ya banyak sekali yang mengaudit. Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit. Kemudian BPOM, pokoknya di bulan Februari Maret. Setiap tahun di Februari Maret itu pemeriksaan ada kerjaannya. Ya. Kemudian rekonsiliasi ini dilakukan setiap 3 bulan. Puskesmas mencocokkan transaksinya dengan IRK. Rumah sakit, klinik semua rekonsiliasi ada jadwalnya, jadi kita lakukan rekon setiap 3 bulan sesuai enggak. Kemudian kita rekon lagi dengan BPKD, Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah, ya di Pemda sana. Karena ini kan uang daerah, jadi kita rekonsiliasi ke Pemda juga ke bagian aset. Next. Nah, untuk ada kunjungan dan audit ya, jadi ada kunjungan macam-macam nih, visi setiap bulan ada aja yang berkunjung dan ada yang audit. Ya, terutama vaksin. Next. Nah, ini adalah pemindahan penghapusan dan pemusnahan aset milik daerah. Jadi puskesmas sudah melaksanakan pemusnahan, tinggal di YK. Ya, menunggu kita sudah siap diperiksa. Kan sebelum dimusnahkan diperiksa dulu oleh tim kabupaten, tim daerah. Tim daerah itu menentukan kabupaten. Nah, jadi ini di sini kan banyak aset yang diperiksa, bukan hanya dinas kesehatan, jadi kita harus antri menunggu diperiksa. Jadi sekarang kondisinya ya masih menunggu untuk melakukan pemeriksaan, setelah pemeriksaan sesuai obat ini juga dihitung ya teman-temannya, dari ya dihitung berselisih. Jadi barang yang rusak itu difoto, rusak pecah, ada ampulan yang pecah difoto, dibuatkan berita acara barang rusak. Itu nanti diperiksa sesuai baru dilakukan penghapusan. Next. Nah, ini adalah proses audit dan pemusnahan pertukaran PJ di 50 puskesmas. Kebetulan saya masuk di tim pemusnahan kabupaten, jadi saya ikut bersama dengan Badan Pemeriksa Aset, bagian hukum, inspektorat,
keliling ke 50 puskesmas untuk memeriksa jumlah barang di puskesmas. Jadi itu digelar seperti itu, kemudian diperiksa sesuai nggak hitungannya, apa aja obatnya, kemudian dibantu berita acara pemeriksaan. Baru setelah itu dimusnahkan dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi ini ada mobilnya, itu ada mobil pihak ketiga. Nah, setelah terimanya disaksikan oleh tim pemusnahan kabupaten. Next. Nah, next sampai sini. Terima kasih. Adik-adik mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke diskusi. Ya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rafli. Terima kasih Bu. Mungkin dari teman-teman dari penjelasan Sri Nur Hidayah tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Ya, kalau kurang jelas nanti tanyanya di sini aja, kan nanti siang jam 1 ya Mas Rafli di sini ya. Oke. Soalnya kan suaranya kurang jelas ya. Enggak silakan yang mau diskusi. Ini sudah jelas semua atau karena nggak dengar tadi ya Mas Rafli ya? Atau masih bingung? Oh ini ada yang resen. Dan boleh silahkan dari Zika. Mbak Zikra ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Zikra dengan NIM 24093. Izin bertanya, Ibu, jika ada obat yang habis di FK dan Kesmas itu sedang membutuhkan obat tersebut, itu bagaimana, Ibu? Mungkin contohnya seperti vaksin HB0 yang harus diberikan segera ke bayi yang baru lahir. Atau saya sempat mendengar dapat dilakukan relokasi ke puskesmas lain yang punya vaksin HB0. Itu bagaimana gitu sistemnya? Terima kasih. Ada lagi apa mau langsung di ini apa mau dikumpulkan apa langsung dijawab aja ya? Boleh langsung dijawab Ibu. Oke ya, Mbak Zikra ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, obat habis PKM membutuhkan. Kalau obat habisnya obat kan ada dua macam obat nih kita punyanya, obat program pemerintah, obat program nasional, kemudian obat pengadaan sendiri, perbekalan dasar. Perbekalan dasar ini cairan infus, kemudian antibiotik, analgesik, di luar-luar obat program obat cacing, obat apa namanya vaksin imunisasi, kemudian ada obat-obat kesehatan ibu, kesehatan anak. Ya. Itu kalau yang obat program ini biasanya alokasi dari program. Kita hanya mendistribusikan sesuai dengan alokasi ke puskesmas. Puskesmas Nongko dapat obat OAT anak, misalnya 2 box, itu sudah ada alokasinya. Kalau misalnya kita puskesmas butuh, nanti habis misalnya ya, habis. Jadi kalau obat program ini kita misalnya ke provinsi ya. Ada ininya, ada aplikasinya namanya Smile. Aplikasi Smile itu nanti di sana terlihat secara nasional. Oh iya puskesmas A habis, ini puskesmas B ini. Jadi dari dasar itu kita minta ke provinsi. Dari dasar tinggal sedikit misalnya itu kemudian stoknya IMK juga ada di aplikasi Smile. Mungkin teman ada ini sudah pernah lihat ya tidak sama apa tanya yang di puskesmas. Ini kalau aplikasi Smile ada aplikasi Smile vaksin, dan aplikasi Smile obat-obat ATM. Jadi ATM ini malaria, kemudian HIV. Ya. Itu
sudah kelihatan di sana kalau butuh nanti kita ambil aja ya pas ya dengan dengan LPLBO situ. Kalau di FK-nya obatnya kosong, berarti itu kosong provinsi ya. Kita pasti tidak sampai kosong. Kalau yang program ini kita sebelum kosong itu sudah ada sudah melakukan permintaan ke provinsi untuk yang program. Nah, untuk obat pelayanan dasar, ini cairan antibiotik dan obat-obat esensial lainnya itu kalau puskesmas kosong harus melakukan belanja sendiri. Kalau di EPA tidak ada ya, karena memang waktu tahun 2024 itu puskesmas pengadaan sendiri. Di EPA hanya ada beberapa stok, tapi selama ada di EPA bisa ambil di EPA. Kita kan selalu share stoknya kita setiap hari. Jadi ada link stok obat di EPA itu ada. Jadi seluruh puskesmas sudah pegang linknya. Link obatnya EPA itu, oh ya, Bitly. Jadi mereka lihat oh ini ada di EPA, ini ada di EPA dan itu uh, bisa ngambil, bisa minta menghubungi bagian distribusi, mau ambil ini kapan itu diatur jadwalnya, diambil ya untuk yang obat-obat. Kalau tidak ada dia belanja, semua sudah bisa belanja sendiri. Kemudian kalau yang relokasi tadi misalnya obat program ya, obat program HB0 itu untuk bayi baru lahir langsung dikasih HB0. Itu memang dari provinsi itu memang jumlahnya tidak tidak banyak yang HB0 itu. Entah di sana pengadaan seperti apa ya, karena itu juga nasional dari Kementerian Kesehatan. Jadi di provinsi puskesmas itu puskesmas provinsi itu juga dapat dari Kementerian Kesehatan. Dapatnya tidak langsung segitu banyaknya, tidak bertahap juga. Jadi dan didistribusikan ke kabupaten juga bertahap, sehingga kadang-kadang ada puskesmas A banyak yang melahirkan, puskesmas B ternyata yang melahirkan dari itu banyak, jadi B direlokasi ke A ya. Misalnya puskesmas Manli relokasi ke puskesmas Kaliwates, karena di Mali masih ada HB0 itu bisa relokasi dengan cara dikembalikan dulu ke IFK, karena satu pintu, tidak boleh puskesmas antar puskesmas ngasih barang, tidak boleh. Jadi direlokasi ke IFK dulu, nanti puskesmas Kalimantan minta ke IFK. Kalau kondisi darurat yang bisa ya hari libur membutuhkan, itu boleh barangnya lari dulu, tapi ini ketika hari Senin itu LPLBO sama berita acara retur, jadi puskesmas Mangli retur dulu ke IFK, nanti puskesmas Kaliwates minta pakai LPLBO, itu harus lewat IFK. Jadi tidak boleh antar puskesmas, karena tidak ada laporan persediaan, itu tidak boleh antar puskesmas ya. Jadi kembalikan dulu ke IFK. Begitu juga dengan barang-barang yang kelebihan, misalnya di sini kok pasiennya kok sedikit ya, jadi obat IFK masih ada di sana yang dari IFK, bukan pengadaan sendiri ya yang boleh direlokasi. Dan relokasi itu boleh hanya dari obat dari IFK. Kalau pengadaan sendiri tidak boleh. Jadi kalau pengadaan puskesmas sendiri tidak boleh dikasihkan orang lain. Jadi kalau puskesmas lain maksudnya, jadi kalau dari IFK boleh direlokasi di sini. Bu, ini puskesmas Ambulu butuh, katanya habis di sana yang buat program ya. Di sini banyak, gitu. Kita relokasi. Kita juga bisa lihat di sini loh, oh ini selama 4 bulan tidak bergerakan. Retur ke IFK, nanti kita pastikan ke relokasi ke puskesmas yang membutuhkan. Seperti itu, Mbak Citra. Kalau penjelasan saya mungkin ada yang kurang atau terlalu cepat ya saya jelaskannya ya. Sudah menjawab. Terima kasih, Ibu. Ya, nanti kalau kurang jelas nanti langsung di sini tanya-tanya ya. Baik, yang selanjutnya Mbak Sania, Mbak Amanda. Boleh silakan dari Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, Ibu, saya Amanda Syarla. Di sini saya izin bertanya, kalau di IFK sendiri itu, apakah juga ada pelatihan personel ya, Bu, yang dilakukan di periode-periode tertentu gitu, Bu? Terima kasih. Latihan personil ya. Tadi kurang jelas soalnya ya, latihan personil. Iya, ya betul. Pelatihan
pengembangan kompetensi gitu ya, update ilmu gitu ya, Iya, Bu. penanganan pasien misalnya, ya penanganan pengelolaan obat efek ya ada. Jadi kita di sini juga ada pelatihan ini dari dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten. Nanti kita diikutkan bergiliran lah, ikutkan pelatihan. Nanti ada yang kalau dari provinsi ada setiap tahun mesti ada pelatihannya, baik secara daring atau luring. Karena sekarang efisiensi jadi banyaknya daring. Jadi pelatihan-pelatihan itu ada yang 3 hari itu. Nanti khusus PJ vaksin misalnya. Jadi ada juga yang kita bagi-bagi tugas ya, ada yang PJ vaksin, ada yang PJ obat-obat HIV, malaria dan lain, ada pembagian tugasnya. Oh ini yang berangkat ini gitu, sudah berangkat tergantung temanya apa ya, temanya misalnya vaksin, temanya obat-obat HIV, pasti kita berangkatkan. Jadi ada dari provinsi setiap tahun mesti ada undangan pelatihan. BPOM juga gitu, BPOM juga ada pelatihan setiap tahun yang diikuti oleh petugas dari IFK, kita bergantian lah kita ikut ya untuk pengembangan kompetensi. Gitu deh. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian ada lagi Mbak. Permisi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sani Ramadiania dengan NIM pendek 24087. Saya izin bertanya Bu, kan tadi dijelaskan bahwa untuk permintaan itu kan berdasarkan Fornas ya Bu. Nah kalau misalkan suatu obat itu tidak termasuk lagi ke dalam Fornas, tapi ED-nya masih lama, kemudian obat itu masih ada di IFK, itu obat tersebut bagaimana gitu Bu? Kemudian untuk prosesnya seperti apa? Terima kasih. Kurang kurang keras sedikit, bisa diulang nggak ya Mbak? Saya mohon maaf ya. Nggak kedengaran saya. Baik, Ibu, saya izin mengulang pertanyaannya. Kan tadi itu dijelaskan bahwa obat itu dipilih berdasarkan Fornas itu ya, Bu, berdasarkan formularium nasional. Oh ya, Kemudian, Fornas. kemudian jika obat tersebut itu sudah tidak termasuk lagi ke dalam Fornas, tapi obatnya masih ada di IFK, Bu, dan dan jarak kadaluarsanya itu masih lama. Bagaimana nasib obat tersebut, gitu, Bu? Kemudian untuk prosesnya itu seperti apa? Oh, yang takutnya ED ya Mbak ya. Ya, obat-obat di Fornas ya, baik ya saya jawab ya Mbak Sania. Terima kasih atas pertanyaannya. Obat-obat di Fornas itu jarang ya yang ada di penghapusan. Di penghapusan itu paling obat-obat yang sudah tidak dipakai yang lama seperti GG, Glyceril Boyakolat udah lama sekali tidak ada, dan obat-obat tersebut sudah tidak ada lagi di IFK. Sepertinya belum pernah sih ada kasus yang dikeluarkan dari Fornas ya obat-obat yang ada. Cuma untuk menjaga agar obat-obat tidak expired, ya obat-obat yang slow moving, obat-obat yang lama itu yang terpakai-pakai itu. Yang pertama, obat ED itu ada obat-obat yang harus ada, obat-obat emergency yang harus ada disediakan, tapi kasusnya jarang. Tapi harus ada obat itu berpotensi expired. Tidak apa-apa daripada kosong, kan emergency ya. Emergency seperti obat-obat serum bisa ular atau ATS, obat kecelakaan itu yang injeksi supaya tidak tetanus, itu kadang banyak yang pakai, kadang-kadang banyak yang dipakai ular, kadang-kadang itu tidak ada. Atau obat-obat malaria, ada nggak kasus malaria di Jember? Jarang, jarang ada kasus malaria. Setahun satu kasus, 2 kasus, jarang itu pun bawaan dari misalnya dari ada yang dari Papua ke habis perjalanan gitu ya, itu jarang ada, tapi harus ada. Ini saya kloroquine ED harus ada kloroquine. Kalau ada kasus bahaya kalau nggak ada, tapi ini nggak ada kasus, akhirnya bertahun-tahun saya lah kloroquine ya, nggak apa-apa ya, karena memang itu obat emergency yang harus ada. Serum anti bisa ular, pernah ada pembelian serum anti bisa ular itu 50 vial, itu expired, nggak ada yang dicopot ular, padahal expirednya 1 tahun ya. Obat-obat seperti itu kalau misalnya injeksi itu 1 tahun loh, kemudian expired.
Kadang ada 6 bulan loh dapat, kita dapat 6 bulan. Itu khusus ya buat tempat kayak seperti itu, memang ED-nya juga tidak bisa lama. Reagen COVID itu hanya bertahan 6 bulan. Ada kasusnya jadi sedikit, ya nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi reagennya. Dulu itu sempat ekses banyak, ya karena memang dari pasiennya ya untuk habis gitu pasiennya bisa diapa-apakan ini. Program banyak yang ada beberapa yang expired. Memang per kasus, ya, rabies per kasus, semua per kasus. Kadang kalau bisa kita retur ke provinsi, kita retur. Mungkin provinsi, kabupaten lain mungkin membutuhkan ya yang bisa kita retur, kita retur. Cuma kadang di kabupaten lain juga gitu kasusnya gitu. Tapi harus ada itu expired ya, itu potensi expired. Kemudian obat-obat yang slow moving pengadaan sendiri itu banyak expirednya. Atau yang 10 kayak di sini ada pengelolaannya mungkin yang antara pengadaan dengan perencanaan apa gimana miss kita terus perbaiki ya. Saya di sini baru tahun 2021 kita perbaiki semua sistemnya supaya expired tidak banyak. Kemudian ini sudah mulai tahun 2024 tuh nggak ada expired pengadaan sering nggak ada, adanya cuma expired dari program itu yang susah ya, itu ada expired. Itu kemarin yang ramai itu yang banyak itu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks banyak kan datang itu banyak ya. Nggak sesuai nih antara perencanaan dengan pengadaan itu mungkin karena apa ya, yang klik juga kebanyakan, oh iya masih ada sisa nih uang itu bikin komplek aja gitu ya, karena nggak adanya bukan di sini ya, ada sisa nih, ada banyak datang terus ternyata di ini kalau kamu di puskesmas jarang yang minta di komplek, maunya vitamin yang lain tuh kayak ada vitamin yang kita ada yang vitamin yang paten lah yang warna itu. Nah itu mau ED ini kita kan setiap lihat ya 6 bulan ED, 3 bulan ED, kalau tahun ED kita lihat, kita cek terus ada pengecekannya setiap bulan. Itu kita dropping ke puskesmas semua kita habiskan karena di FK itu nggak bisa menghabiskan kalau bukan puskesmas yang menghabiskan. Kita kan nggak ke pasien, jadi hanya puskesmas yang bisa menghabiskan. Itu kita habiskan semua ke puskesmas. Teman-teman aku tuh minta bantuan teman-teman puskesmas supaya gimana nih kayak vitamin ya, kami kasih semua ada orang-orang yang berobat sana ya. Jadi seperti itu kita bantuan puskesmas untuk menghabiskan itu zaman itu karena kayaknya pengadaan lama sekali. Nah, seperti itu kasus seperti itu. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi kasus seperti itu. Pernah kayak gitu pernah. Sekarang ini kita sesuai dengan RKO-nya puskesmas. Jadi puskesmas mau nggak mau harus ambil yang sudah direncanakannya. Dia merencanakan amoxicillin 10.000 kita kasih, ya. Mau kalau nggak habis, ya perjalanan kan ada apotekernya, ada pengelolanya, ya perjalanan itu kan permintaanmu, hitunganmu harus habis. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi beban obat di beban obat nya kembali ke puskesmas ya. Gimana puskesmas bisa menghabiskan sesuai perencanaan. Nah, kamu merencanakan sendiri gitu obatnya. Itu ada surat berita acaranya. Kamu bikin sendiri perencanaan sekian dan itu harus habis sesuai. Yes. Ini saya apa ada kurang bertanya. Baik, terima kasih. Oh, Mbak, tadi sudah ya Mbak Sania ya? Iya, Ibu. Mbak Presti. Saya haus kalau lihat Mbak Presti ini. Next Mbak Presti. Untuk Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ibu. Terkait program Ibu, program MMS untuk Ibu hamil, apakah saat ini sudah berjalan secara menyeluruh sebagai pengganti FE? Kemudian, apakah proses berjalannya untuk obat program ini sama seperti alur program lainnya, mulai dari perencanaan hingga pendistribusiannya? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. MMS ya, banyak puskesmas dapat MMS ya. Saya datang lagi ini 3.000 MMS-nya. Ya, ini program pemerintah soalnya ya Mbak. Jadi kita sebagai
pelaksana yang harus melaksanakan program pemerintah. IFK ya saya bilang tadi nggak bisa menghabiskan obat itu, jadi obat itu memang puskesmas salurkan lewat IFK ya. Namanya program kan ada masing-masing di puskesmas sudah ada programnya mbak. Jadi program KIK, ada program vaksinasi, jadi sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Kita tidak bisa campur nih kalau itu ya. Kalau MMS ini harus sesuai dengan peruntukannya untuk ibu hamil ya. Ibu hamil sama oh, kalau yang remaja putri, rematri itu pakai bukan MMS namanya. Kan dapat dari situ SMA SMA itu bukan tambah darah. Mahal loh dari dulu. Kadang-kadang anak saya juga waktu dikasih tambah-tambahan taruh aja di batas kulkas jadi minumnya. Harusnya diminum. Itu terlalu putri. Nah ini dari program pemerintah, jadi sudah ada alokasi. Kita juga dapat alokasi dari pemerintah dari provinsi. Oh Jember dapat 6.000 gitu. Dropping lah kita 6.000. Nah 6.000 dropping itu sama di program Dinkes sudah dibagi puskesmas. Nah itu juga puskesmas nanti yang menghabiskannya ya. Maksudnya itu ya, saya kurang ya Pak, seperti itu karena kurang dengar tadi pertanyaannya. Apa alurnya sama dengan program lain gitu ya? Ini sama deh, kalau program kan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Gimana Mas Rafli? Mungkin dilanjutkan waktu kesini aja pertanyaannya gimana? Karena kurang jelas ya. Oke, baik dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak bingung nggak dengar gimana? Mungkin kalau memang sudah tidak ada, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan kita kunjungan gitu, nggih. Ya, ya. Hari ini jam 1, tapi saya tunggu jam 1 ya. Begitu aja ya Mas Rafli. Nggih, Ibu. Monggo Baik, silakan. jika memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri Nur Hidayah karena telah menyempatkan waktunya untuk kuliah tamu pada pagi hari ini. Mungkin untuk selanjutnya, Baik. Baik, terima kasih Mas Rafli dan jika adik-adik. jika memang Bu Sri ada kepentingan lain bisa meninggalkan room Zoom. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Boleh langsung out aja nggak apa-apa.